Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iko Fernanda selaku moderator untuk acara hari ini. Saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita buka acara dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Karangsono kepada Ibu Win Pramawati SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai Kepala SDN Karangsono akan menyambut Bapak Ibu guru kalian mengenai diseminasi modul aksi nyata 1.4 yang diikuti oleh calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Wahyuni Listiani SPD. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini Ibu CGP angkatan 7, Ibu Wahyuni Listiani akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Yang pertama, 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, budaya disiplin di sekolah. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ada beberapa poin penting yang nanti akan penjenengan ikuti di sini, yang nanti akan dipandu langsung oleh Ibu Liz. Maaf Bapak Ibu, sebelumnya tidak lupa marilah kita tunjukkan sujud syukur kita kehadirat Ilahi, karena dalam acara ini dapat berlangsung dengan keadaan yang kondusif dan tenang. Tak lupa marilah kita tunjukkan selawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan memberi syafaat kita kepada kita di hari jauh kemudian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kira untuk sambutan dari saya, karena jika saya belum memahami untuk acara CGP yang akan disampaikan oleh Luis, biarlah nanti akan disampaikan oleh beliau sendiri. Juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada penjenengan semua atas kerawan penjenengan semua pada acara kali ini. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Saya nyatakan bahwa diseminasi modul aksi nyata 1.4 saya nyatakan buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iko Fernanda selaku moderator untuk acara hari ini. Saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan,
yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita buka acara dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Karangsono kepada Ibu Win Pramawati SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai Kepala SDN Karangsono akan menyambut Bapak Ibu guru kalian mengenai diseminasi modul aksi nyata 1.4 yang diikuti oleh calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Wahyuni Listiani SPD. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini Ibu CGP angkatan 7, Ibu Wahyuni Listiani akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Yang pertama, 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, budaya disiplin di sekolah. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ada beberapa poin penting yang nanti akan penjenengan ikuti di sini, yang nanti akan dipandu langsung oleh Ibu Lis. Maaf Bapak Ibu, sebelumnya tidak lupa marilah kita tunjukkan sujud syukur kita kehadirat Ilahi, karena dalam acara ini dapat berlangsung dengan keadaan yang kondusif dan tenang. Tak lupa marilah kita tunjukkan selawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan memberi syafaat kita kepada kita di hari jauh kemudian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kira untuk sambutan dari saya, karena jika saya belum memahami untuk acara CGP yang akan disampaikan oleh Luis, biarlah nanti akan disampaikan oleh beliau sendiri. Juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada penjenengan semua atas kerawan penjenengan semua pada acara kali ini. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Saya nyatakan bahwa diseminasi modul aksi nyata 1.4 saya nyatakan buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah acara inti diseminasi modul aksi nyata 1.4 budaya positif oleh Ibu Wahyuni Listiani SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang
akan saya mulai dengan acara ini, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya meminta izin untuk menyampaikan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan merasa yang paling hebat ya Bapak Ibu, tapi saya berdiri di sini juga ingin belajar bersama-sama Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sekalian, untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Dan yang kedua, untuk memberikan atau menyebarkan sedikit ilmu yang saya dapat pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu latar belakang budaya positif, yaitu selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Sedikit saya jelaskan di sini. Anak itu tidak mungkin ya Bapak Ibu untuk langsung pandai, untuk langsung bisa, untuk langsung pintar. Semuanya butuh proses belajar. Semuanya butuh proses, ada membuat kesalahan, ada yang kemungkinan belum sesuai dengan keinginan kita, itu hal yang wajar. Itu namanya proses, sehingga mampu akhirnya akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Kita lanjutkan untuk lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Ya Bapak Ibu, perlu diketahui pada hari Rabu kemarin saya sudah meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan diseminasi hari ini. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu nanti ada keyakinan kelas dan sertifikat restitusi. Dan yang terakhir adalah memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, saya berdiri di sini bukan bisa untuk sendiri, tapi saya juga membutuhkan dukungan dari warga sekolah. Yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru serta murid, agar tindakan yang telah disusun atau rancangan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian sarpras untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah ini juga harus ada. Kemudian orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi selain budaya positif ini dilakukan di sekolah, juga himbauannya dilakukan di rumah. Kalau di sekolah, insya Allah sudah berjalan ya Bapak Ibu, seperti kalau pagi kita lakukan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian kalau pagi kita menjemput anak-anak yang baru datang, kita jemput, kita biasanya bersalaman dengan anak-anak, nah seperti itu. Kemudian mau masuk kelas berbaris dulu, sampai di kelas berdoa dulu sebelum memulai pelajaran, dan sudah menerapkan kebiasaan yang setiap hari dilakukan, yaitu hafalan surat-surat, atau kalau jam 9 waktu istirahat dengan sholat duha, dan diakhiri pembelajaran dengan sholat zuhur. Nah, kita sampai ke tujuan mewujudkan budaya positif. Di antaranya tidak ada sesuatu hal yang tanpa tujuan. Nah, di sini ada 4 tujuan mewujudkan budaya positif. Yang pertama, membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin sekolah, disiplin positif di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai positif. Yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan sertifikat restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nanti kita akan bahas satu persatu di belakang.
Kita lanjutkan tolak ukurnya. Yang pertama terbentuknya keyakinan kelas, yang kedua tumbuhnya motivasi internal pada diri murid, yang ketiga tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid, yang keempat guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kelima, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Yang keenam, murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita masuk ke tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini kita sebagai guru tugasnya hanya menuntun segala kodrat, karena anak-anak itu sudah punya bakatnya sendiri, kemudian sudah punya cita-citanya sendiri. Kita tinggal menuntun, jadi kita tidak boleh anak harus sesuai kemauan kita, itu tidak boleh ya, karena anak punya kodratnya sendiri. Diibaratkan sebagai kita itu seorang petani, murid kita itu lahannya, murid kita bibit padinya, dan bagaimana caranya padi itu tumbuh apabila kita menanam padi di tanah, di lahan atau tanah yang baik dengan perawatan yang baik. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah padi akan tumbuh dengan baik? Tidak. Nah, atau belum tentu. Tinggal kita bagaimana merawatnya, bagaimana kita memberikan pupuk atau memberikan pengairannya. Nah, seperti itu. Dan demikian juga kepada anak-anak kita. Anak-anak itu misalkan sudah punya bakat sendiri, kita harus menurut kepada kita, itu tidak bisa. Kemudian satu lagi, apabila kita menanam padi, itu kodratnya memang padi. Sebatang padi tidak mungkin tumbuh menjadi sebatang jagung. Nah, seperti itu ibaratnya anak sudah punya kodrat sendiri, kita tinggal menuntunnya dan memperbaiki lakunya agar selamat, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, kita masuk ke materi utama yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab seperti profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, jadi bukan berpihak kepada guru ya, bukan atas kemauan guru. Di sini nanti akan dijelaskan kita berusaha mencoba merubah mindset lama yang sampai saat ini pun masih kita terapkan di sekolah. Kalau budaya positif ini kebiasaan yang berpihak pada murid, jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh mendikte atau memaksa pada anak-anak, kamu harus begini, kamu harus mengikuti apa kata ibu guru. Nah, itu tidak boleh. Ini yang perlu, yang paling penting digarisbawahi. Kemudian masuk ke konsep utama budaya positif. Di sini nanti ada 7 pembahasan. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Bapak Ibu perlu diketahui, kami di sini CGP mempelajari konsep utama budaya positif ini kurang lebih 2 minggu. Tapi untuk di sini nanti saya akan berikan poin-poinnya saja sekitar
sekitar 1 jam, insya Allah bisa diterima ya. Bisa diterima. Kita sekarang menuju yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini kita menyediakan lingkungan yang positif, contohnya dengan Bapak Ibu guru yang ramah, yang banyak perhatian kepada anak-anak, kemudian lingkungan yang aman, nyaman, sehingga murid itu merasa betah, Bapak Ibu ya, merasa betah, merasa kangen tinggal di sekolah, malah inginnya belajar di sekolah terus daripada pikirkan untuk cepat pulang. Nah, di sini tugas kita adalah membuat lingkungan sekolah kita menjadi nyaman. Bagaimana nanti akan dijelaskan di belakang bagaimana cara membuat lingkungan positif di sekolah kita menjadi nyaman. Kita nanti akan ada di keyakinan kelas. Kemudian lanjutnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, disiplin ini berkaitan sekali dengan kontrol guru. Jadi pasti nanti kalau anak itu sudah mempunyai disiplin positif dalam dirinya, guru itu akan mempermudah mengontrol dan bisa mengikuti apa kemauan anak itu. Nah, di sini agar kita lebih memahami apa yang sudah saya sampaikan, di sini ada permainan. Di sini ada permainan cobalah buka. Ya, nanti akan diikuti oleh 2 orang. Di sini saya jelaskan dulu sebelum masuk ke permainan. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, pikirkan Anda ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, mengerti, mengintimidasi, memarahi, menggoda, memberi bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Pada intinya, bagaimana kita mempengaruhi seseorang agar mau membuka kepala tersebut. Kali ini saya meminta bantuan guru Iris untuk melengkapi tangannya, monggo. Selamat pagi Bu Iris. Ya, terima kasih Bu Iris. Kenapa Bu Iris tangannya kok mengangkat terus ya? Ada apa itu sebenarnya Bu Iris? Ada sesuatu, Bu. Boleh saya tahu sesuatu itu apa Bu Iris? Kenapa Bu Iris? Kita kan teman, kita kan besti, pasti boleh dong. Oh begitu. Coba tidak pintunya baik sekali. Nanti saya mau beli loh itu. Buat contoh. Nanti buat contoh saya mau beli itu di toko nanti bingung toko nanti jangan kalau nanti contoh dari pintunya beli itu. Tidak begitu. Kita pinjam sebentar saja. Itu ada kailangannya baru loh Bu. Coba dibuka. Nah, apa kalau nggak boleh itu kita bukan Bu. Nggak boleh seperti itu. Kenapa itu ada kasus itu? Sesuatu boleh diucapkan, kita boleh dengar loh Bu. Kenapa? Nggak sekali ya Bu. Ya sudah, terima kasih untuk Bu Iris. Nah, itulah tadi ya Bapak Ibu, ada sedikit permainan di sini agar kita juga lebih memahami. Yang dimaksud tadi adalah kontrol, ya, kontrol diri. Nah, Bu Riri tadi sudah saya jadikan praktikum bagaimana dia bisa mengontrol dirinya sendiri, jangan sampai apa yang berharga di kepala tangannya itu terbuka. Nah, seperti itu. Seperti halnya kita pada anak kita, anak-anak
di bawah umur untuk penalarannya mungkin belum bisa, belum mampu, tapi sebenarnya anak itu punya, aku itu lembut gak mau diatur begini begitu, harus begini harus begitu, mengikuti omongan ibu itu tidak bisa. Saya juga punya kontrol sendiri. Apabila seorang anak bisa tadi diiming-imingi sesuatu atau mungkin mau diberi hadiah, itu bisa membuka, itu pasti sebenarnya di dalam hatinya itu juga tidak nyaman, sebenarnya tidak ikhlas seperti itu. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, realitas di sekolah, apabila kita membujuk anak-anak, nah kamu harus begini, ayo masuk kelas duduk rapi. Pasti kan semua dari anak itu beberapa anak ada loh yang tidak mau atau tidak intinya di dalam hatinya aku buat ya berlaku seperti ini kan semaunya, pasti ada jalan biarnya kita ada gitu. Maka dari itu kita mendidik anak agar mereka mempunyai kontrol masing-masing. Kemudian ada menurut William Gosset ilusi kontrol. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid tadi. Apabila guru berusaha membuka genggaman tangan atau kepala tangan dan berhasil, maka guru itu dengan mudahnya mengontrol murid. Nah, seperti itu. Seharusnya ini tidak diberlakukan ya, mereka punya keinginan masing-masing, tinggal kita memperbaiki, menuntun dengan baik agar mencapai keselamatan tadi. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan efektif dan bermanfaat. Ini pemikiran kita Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Nah, belum tentu semua yang kita berikan kepada anak-anak itu efektif dan juga bermanfaat seperti ini. Apabila anak membuat kesalahan, kita kan selalu menasihati, kemudian diulangi lagi, besoknya diulangi lagi. Nah, itu termasuk penguatannya akhirnya tidak menjadi efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat menguatkan karakter. Misalkan pada saat pelajaran kamu harus memperhatikan dengan duduk yang baik, rapi, mendengarkan penjelasan ibu guru. Itu maunya kita, inginnya kita sebagai guru untuk menguatkan karakter anak menjadi anak yang patuh. Tapi di sini tidak ada seperti itu ya. Itu hanya ilusi kita, angan-angan kita. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak seperti ini. Kamu harus pakai topi pada waktu upacara sekolah. Kamu tidak boleh ketinggalan, tidak boleh terlambat. Nah, ini kita sebagai orang dewasa itu bentuknya kan memaksa. Nah, di situ tadi tidak bisa kita terapkan dalam realita ya. Seperti kalau kita pada hari Senin pasti ada upacara bendera, pasti ada saja anak yang melanggar, seperti tidak memakai topi, kemudian tidak memakai ikat pinggang, nah seperti itu. Dengan begitu kita anak-anak kita, ilusi kita harus sesuai keinginan kita, padahal tentunya tidak bisa. Kemudian kita lanjutkan yaitu yang kedua, disiplin positif. Coba saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apa makna disiplin Bapak Ibu? Biasanya yang terlintas di pikiran kita apa itu disiplin? Ya, biasanya kita mengangan-angankan atau kita mendefinisikan dengan peraturan. Padahal di sini ada makna yang sebenarnya. Ya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama di sini. Disiplin artinya belajar. Makna awal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kalau di sekolah penekanan disiplin kita kepada siapa? Kepada murid-murid kita atau anak didik kita. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
lampu. Itu contoh saja. Namun dalam budaya kita sehari-hari, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang baik untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya di sini, kalau contoh apabila kita di rumah sakit, kita pasti disuruh memakai masker, ya? Nah, seperti itu. Kita nyaman atau tidak? Sebenarnya kalau di rumah atau di tempat lain kita sudah tidak menggunakan masker, kecuali kalau memang butuh masker untuk polusi. Nah, ada polusi seperti mungkin ada kendaraan yang memang mengeluarkan polusi yang sangat banyak, itu kita wajib pakai masker. Kalau di rumah sakit kita merasa tidak nyaman, aduh kenapa ya ini kok saya disuruh pakai masker, nah seperti itu. Nah, itu akhirnya kita berpikirnya disiplin itu membuat kita apa? Tidak nyaman, membuat ayo cepat-cepat pulang dari rumah sakit daripada disuruh memakai masker terus. Nah, seperti itu pasti ada di dalam relung hati kita yang paling dalam, ya, merasa tidak bebas, kemudian merasa diatur, dan seperti itu. Jadi bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di budaya kita disiplin itu sudah berubah maknanya seperti ini. Nah, padahal arti disiplin yang sebenarnya itu kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi kita memerintah diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, bukan karena takut, misalkan ada salah satu contoh apabila kita diperintah oleh ibu kepala sekolah untuk mengikuti diklat. Nah, diklat atau seminar. Di dalam diri kita pasti ada rasa, aduh saya takut nanti kalau ditegur sama ibu kepala sekolah kalau tidak mengikuti diklat. Nah, seperti itu, ya. Ada merasa bukan dari dalam dirinya sendiri karena ketidaknyamanan, karena keterpaksaan. Aduh nanti takut kalau nilai saya jelek, penilaian saya atau penilaian kepala sekolah terhadap guru jelek. Nah, seperti itu juga termasuk tidak dari dirinya sendiri, ya. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah kebajikan. Nah, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 unsur dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, contohnya tadi dari disiplin, yaitu memakai helm untuk keselamatan, bukan memakai helm agar tidak kena razia. Biasanya kita kepada keluarga kita memberikan himbauan, ayo memakai helm daripada nanti terkena razia. Padahal itu bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini memakai helm ada nilainya, yaitu untuk keselamatan kita. Ya, kita tidak meminta ya Bapak Ibu kita terjadi kecelakaan di jalan atau bagaimana, tapi inilah cara kita atau usaha atau ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya di sini begini, Bapak Ibu guru pasti punya permasalahan masing-masing.
solusi atas masalah kita masing-masing ya. Di sini pandangan kita terhadap murid pun juga berbeda. Ada yang kalau mengikuti kehendak saya pasti anak akan nurut. Kalau mengikuti kemauan saya anak pasti sukses. Itu pandangan orang atau pandangan guru pun juga berbeda-beda, tidak mungkin sama. Seperti misalkan ada persoalan seperti ini. Apabila anak datang terlambat, ada salah satu guru yang menghukum, ada guru lain yang membiarkan, ada guru lain yang tidak, nanti waktu istirahat tidak istirahat. Nah, itu pandangan orang itu berbeda. Nah, kita belajar untuk memahaminya, memahami pandangan orang lain tentang dunia itu tidak sama. Apabila kita menghadapi suatu masalah, itu pasti setiap orang atau beberapa orang punya solusi sendiri-sendiri, punya penyelesaian yang tidak sama, seperti itu. Nah, orang itu menyikapi sesuatu juga berbeda lagi. Seperti misalkan pada waktu kemarin anak kelas 6 mengikuti pelajaran tambahan yang disebut les. Nah, di situ kemarin anak-anak pulangnya terlambat karena memang belum menyelesaikan soal yang diberikan pada waktu pelajaran tambahan. Di satu sisi, murid-murid atau anak-anak merasa mengeluh, kenapa kok nggak pulang-pulang padahal sudah sore. Di satu sisi lagi, misalkan Bu Iko, Bu Iko sebagai guru mengharapkan kamu itu harus bisa. Ini kesempatan kamu untuk belajar, apalagi ketemu saya cuma 1 minggu sekali. Nah, itu pun pandangan kita dengan murid sudah berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu guru mohon untuk memahami pandangan orang lain. Kasus, di sini ada salah satu kasus Ibu Lina, guru kelas 5 di SD Nusa Indah, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya bernama Heri. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Heri yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lina, apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Heri melakukan hal itu? Nah, sebelum kami masuk ke posisi kontrol guru, mohon Bapak Ibu menyikapi kasus Ibu Lina ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan bila berposisi di Ibu Lina ini? Memarahi atau gimana? Semua saja tidak apa-apa. Terima kasih. Kalau saya sendiri ya Bu, menghadapi anak seperti itu ya diberi wawasan bahwa dia juga harus membawa bekal sendiri, jangan meminta ke temannya, sehingga nanti umpama juga temannya membawa, dia membawa bisa sendiri-sendiri. Itu saja. Terima kasih atas penyelesaian dari Bu Ririn ya, pendapatnya. Terima kasih. Nah, di sini kita akan mempelajari mengapa Heri kok berbuat seperti itu ya. Pasti ada alasannya. Nah, di sini ada 5 kemungkinan jawaban Heri sesuai kebutuhan dasarnya menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan survival. Heri itu lapar Bapak Ibu. Nah, dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang kepada Heri. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Heri merasa lapar dan orang tuanya itu tidak peduli, tidak membawakan bekal makan siang. Seperti kemarin di kelas 5 di sekolah kita itu juga ada yang anak tidak membawa bekal dengan alasan A, B, C. Nah, itu beberapa alasan ya. Nah, di sini itu Heri apa sih motifnya? Kok Heri sampai meminta bekal makanan teman-temannya? Di sini Heri karena merasa lapar. Nah, di situ kemungkinan pertama. Kemudian yang kedua, nah Heri membutuhkan kebutuhan dasar cinta dan kasih
Heri menjadi perhatian apabila dia diusir-usir Heri untuk diminta bekalnya. Akhirnya teman Heri marah kan? Nah, seperti itu teman Heri tidak mungkin akan ikut-ikut saja ya wes Her, gak apa-apa tak kasih. Tidak, pasti setiap hari Heri begitu juga pasti akan mengeluh, pasti marah, ya kan? Pasti merasa kesal, mendongkol dalam hatinya. Nah, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Heri adalah cinta dan kasih sayang dari teman-temannya. Kemudian ada kemungkinan yang ketiga, Heri itu merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ini dia merasa dia membutuhkan kebutuhan dasar kekuatan atau power. Nah, Heri itu merasa hebat ya kalau temannya menjadi takut, dia seperti mengancam. Ayo, tak minta bekalmu. Dia merasa hebat setiap hari bisa minta bekal temannya. Nah, yang keempat adalah Heri merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Berarti kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh Heri adalah kebebasan. Dia ingin bekal temannya mungkin yang menarik, mungkin ada sosisnya, atau ada telur gulungnya, atau berupa kentakinan seperti itu. Dia itu bosan dari bekal yang dibawakan ibunya setiap hari. Itu kemungkinan yang keempat. Sekarang yang terakhir yaitu kemungkinan yang kelima, yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Heri hanya iseng. Nah, ternyata Heri hanya iseng saja dan dia menikmati wajah temannya yang kesal. Nah, kita posisikan kita sebagai bapak ibu guru yang mengajar Heri ini. Apakah kita tidak merasa kesal kalau Heri hanya iseng saja? Nah, saya kira pasti merasa kesal. Kenapa anak ini usil sekali, kok iseng sekali, hanya ingin mengerjai teman-temannya. Di sini dari kelima kebutuhan dasar ini ya, dari survival, cinta dan kasih sayang, power, kebebasan dan fun, kita itu harus mengetahui dulu Bapak Ibu, apa sih kebutuhan Heri itu tadi? Kita tanya. Nah, kita tidak boleh langsung mencet, memfonis, oh ya kamu itu memang nakal, kamu itu sukanya usil, kamu itu bosan sama lauk yang diberikan orang tuamu, kamu itu lapar karena tidak membawa makanan, kamu itu senang merasa hebat. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus mengetahui dulu alasan mengapa Heri melakukan seperti itu ya. Nah, kita baru setelah mengetahui alasan Heri, baru kita memberikan tindakan kita sesuai dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, kita tidak boleh langsung marah-marah seperti halnya kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Kalau memang ada anak yang seperti saya sendiri Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu, saya sendiri juga kepada anak saya sendiri atau kepada anak didik kita juga merasa begitu, karena dulu belum mempelajari dari kebutuhan dasar manusia. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini sebagai seorang manusia tidak mungkin orang itu tidak punya motivasi. Entah itu motivasi dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar atau kontrol dari luar tadi. Semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu, tidak mungkin. Seperti kita di sini pada pagi hari ini, kita melaksanakan tugas kita untuk mengajar anak didik kita, itu juga punya alasan. Agar apa? Ya alasan kita yaitu tujuan kita untuk beribadah, menyebarkan ilmu kita, mengamalkan ilmu kita untuk anak didik kita. Kita tidak mungkin berangkat ke sini untuk hanya diam, marah-marah. Itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Nah, di sini masuknya motivasi adalah dukungan atau gerakan apa yang timbul dari kita sendiri untuk kita melakukan sesuatu. Seperti tadi sudah saya contohkan, kita berangkat ke sekolah
beribadah, bagikan ilmu kepada anak didik kita. Nah, seperti itu. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi hukuman kan berhubungan dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contoh anak-anak itu berangkat pagi-pagi sekali, itu sebenarnya anak itu pernah posisi dia kurang tidur sebelumnya waktu malamnya, mungkin karena asik bermain atau menonton televisi atau gadgetnya dengan HP-nya, dia itu masih ngantuk, tetapi dipaksa oleh orang tuanya untuk harus berangkat ke sekolah. Nanti kalau kamu terlambat ke sekolah, nanti akan kena hukuman. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau sehari-hari, tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri kepada anak saya juga begitu, apalagi anak masih TK, masih sangat sulit untuk diberi pengertian. Nanti kalau kamu terlambat tidak bisa masuk ke sekolah, seperti itu masih sulit ya Bapak Ibu. Nah, di sini itu sebenarnya anak-anak kita itu juga merasa tidak nyaman, takutnya dihukum sama ibu gurunya atau bapak gurunya ya. Kemudian yang kedua, ini berarti motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang memotivasi tadi siapa? Kalau di rumah ya bapak ibunya agar tidak terlambat ke sekolah. Kalau di sekolah dimotivasi sama gurunya. Kalau kamu nanti terlambat sekolah, nanti Bu Ririn akan menghukum kamu, tidak boleh masuk kelasnya. Seperti itu contohnya dari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan anak-anak itu pandai, mendapat juara kelas, nilainya bagus sekali. Nah, nilai bagus sekali itu anak-anak nanti sudah diiming-imingi sama orang tuanya. Ya, nanti kalau nilaimu bagus akan saya beri imbalan, saya beri hadiah. Nah, itu berarti motivasinya dari luar ya Bapak Ibu, bukan dari anak sendiri, bukan karena saya ingin pandai, bukan untuk menghargai dirinya sendiri agar saya memang membutuhkan ilmu itu, bukan. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah motivasi intrinsik. Jadi kita seandainya pergi ke suatu diklat atau seminar, bukan hanya karena kita takut oleh penilaian kita, seperti kita penilaian di PKK kita nanti buruk apabila tidak mengikuti seminar atau diklat, bukan seperti itu. Tapi untuk menghargai diri sendiri, kalau saya mengikuti diklat itu atas kemauan saya sendiri, itu motivasi yang harus ditumbuhkan dari dalam diri kita sendiri ya. Kita lanjut, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada satu kasus, kita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Yoga menanyakan pertanyaan, kita menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Kita tiba-tiba menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku kita yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Yoga pada saat itu membiarkan teman-teman kita menertawakan kita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta kita untuk maju ke depan kelas sambil menjewer telinganya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Yoga tadi. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat kita di depan kelas menjewer telinganya. Nah, dari kasus ini apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Yoga terhadap kita? Mungkin ada alasannya mengapa. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Yoga terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa?
Ya coba kita akan belajar bersama. Di sini kita itu seorang anak yang tidak atau kurang menguasai pelajaran matematika, dan Pak Yoga itu memang sudah punya apa ya Bapak Ibu, sudah punya, biasanya kita sebagai guru kan memang tahu kalau anak itu bisa atau tidak paham atau tidak, itu sudah punya feeling. Kemudian Pak Yoga menanyakan pertanyaan. Nah, kita itu menjadi gugup karena dia tidak memperhatikan, lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, di sini kita memang sudah berbuat salah. Kita sudah berbuat salah, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, di sini kita tahu, semua tahu bahwa tindakan Pak Yoga itu salah atau benar menurut Bapak Ibu semuanya? Membiarkan teman-teman kita mentertawakan kita yang tergagap dan malu. Nah, iya, tindakan Pak Yoga ini salah ya Bapak Ibu. Mengapa dia tidak merengkuh atau merayu kita agar kita menjadi anak yang punya apa? Mempunyai kepercayaan diri lagi. Justru kalau begitu malah Pak Yoga menghukum sambil menjewer telinga itu, karena kita tidak bisa menjawab, itu akan membuat kita malah semakin menjadi minder, menjadi merasa semakin jengah atau semakin tidak mau apa ya, malah semakin intinya semakin tidak suka saja dengan pelajaran matematika, karena imbasnya adalah ke psikologisnya, oke? Nah, di situ terus menurut Bapak Ibu di situ hukuman atau konsekuensi dari tindakan Pak Yoga tadi? Ya, betul sekali. Di situ adalah hukuman. Tidak seyogyanya Pak Yoga melakukan hal seperti itu, ya. Beberapa kasus di sini ada 4 kasus agar kita lebih memahami perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Di sini yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat datang ke sekolah. Di sini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat datang ke sekolah. Di sini konsekuensi. Di situ belum saya benahi. Kemudian yang kedua, membersihkan coretannya yang ditulis di meja. Konsekuensi atau hukuman, dia membersihkan coretannya yang ditulis di meja. Ya, konsekuensinya mengapa salahnya sendiri kok mencoret-coret mejanya sendiri? Maka sama Bapak Ibu guru disuruh untuk membersihkan. Itu kan konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Kemudian murid diminta push up 20 kali karena tidak mengerjakan PR. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, ini bertelanjang kaki maksudnya tidak memakai sepatu karena sepatunya tidak berwarna hitam. Ini adalah hukuman. Dari sini mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk merubah pemikiran-pemikiran lama kita. Hendaknya kita memilih konsekuensi daripada hukuman. Untuk selanjutnya yaitu restitusi posisi kontrol guru. Restitusi di sini maksudnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini dari Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi kalau anak setelah berbuat kesalahan itu biasanya akan minder, akan takut, semakin mengeret ya. Tapi kalau di sini tujuannya agar mereka bisa memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol
kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, tadi sudah dijelaskan hukuman. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kita harus mengetahui posisi kontrol guru kita agar kita tahu selama ini kita berada di posisi yang mana. Di posisi yang mana kira-kira Bapak Ibu selama ini, termasuk saya sendiri, di mana? Nah, benar sekali. Kita lebih sering menjadi seorang penghukum. Nah, di sini akan lebih jelasnya motivasi penghukum, yaitu kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini biasanya Bu Ririt ya, ini biasanya rasakan. Nah, seperti itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian hasilnya kepada anak apa? Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong untuk menutupi apa? Kesalahannya tadi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas begini, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, tidak memasukkannya di dunia berkualitas. Nah, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak membuat anak itu tersadar, malah ada dampaknya pada murid yang mengulangi kesalahannya lagi. Nantinya besoknya pasti diulangi lagi. Nah, ini tidak menimbulkan efek sadar atau jerah atau tidak menimbulkan budaya positif. Kemudian apabila kita posisi kontrol kita menjadi seorang yang membuat orang merasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Bapak kecewa karena kamu tidak bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kamu apa yang guru katakan? Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lebih lelah sekali mengatakan itu stres, ibu pusing. Nah, seringkali Bapak Ibu kita bilang seperti itu kepada anak didik kita, tanpa kita sadari, Nah, seperti itu. Itu nanti ada hasilnya pada anak. Nah, menyembunyikan sesuatu, menyatakan enggak Bu, saya enggak seperti itu. Bukan saya Bu, berbohong. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, maafkan saya Bu, terus murid merasa minder atau rendah diri, Ini sangat fatal sekali pada anak didik kita. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, yaitu guru membuatkan alasan untuk muridnya. Nah, di sini guru membuatkan alasan, nggak apa-apa nanti kalau ditanya guru lain kamu jawabnya begini. Nah, seperti itu berarti guru memberikan alasan. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, Bapak pernah bantu. Nah, ini seperti Bapak Ibu guru tidak ikhlas kalau sudah membantu selama ini, sudah memberikan jasa kepada anak didiknya. Nah, hasilnya apa kepada anak? Anak merasa ketergantungan. Nah, kaitannya apa dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Dia akan apa? Merasa ketergantungan, Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dia merasa kecewa karena suatu ketika Bapak Ibu tidak mau membantunya lagi. Nah, dampaknya lemah, anak itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak mandiri, ketergantungan kepada Bapak Ibu guru tadi. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, guru menghitung dan mengukur. Nah, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Dan kalau tidak diawasi Bapak Ibu ya tidak akan melaksanakannya. Seperti kemarin anak-anak itu waktu sholat duha malam bermain. Nah, seperti itu karena waktu itu saya repot tidak bisa mengawasi, akhirnya anak merasa bebas. Nah, sedangkan itu dia hanya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya mungkin saja tidak sholat. Nah, itu hanya salah satu contoh saja Bapak Ibu. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia
dunia berkualitas. Nah, yang selanjutnya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini menjadi mematikan motivasi, atau motivasinya menjadi tidak berkualitas, mutunya menjadi berkurang. Dia hanya mengharapkan apa? Mengharapkan bintang atau reward yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi aku ingin melakukan ini agar nilaiku baik, agar mendapatkan bintang atau penghargaan atau imbalan dari Bapak Ibu. Nah, itu suatu yang sangat keliru, ya. Nah, di sini kita masuk ke posisi kontrol guru yang kelima yang harusnya kita lakukan, ya Bapak Ibu, yaitu manajer. Kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas masalah yang dihadapi siswa. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Nah, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Pasti ada kan solusinya. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi anak. Nah, anak menjadi tahu, oh ya, ini saya keliru, ini saya salah. Akhirnya dia berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dirinya positif, bukan selalu melulu dianggap bersalah. Okay? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan yang sudah terjadi, yang sudah salah tadi menurut Bapak Ibu guru? Nah, mengevaluasi diri, hasilnya ya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Inilah yang harus kita tanamkan, ya Bapak Ibu semuanya, mengevaluasi diri. Jadi anak bisa memperbaiki diri atas motivasi dari dirinya sendiri. Selanjutnya, nah di sini masuk ke materi yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini maksudnya nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1995, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini maksudnya nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kepada anak-anak kita. Kalau keyakinan itu akan menjadi anak kita lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, bukan peraturan yang harus begini-begini. Kalau keyakinan kelas ini nanti sudah ada kesepakatan dari semua murid di kelas tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini, yang keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan lebih rinci dan konkret, kalau keyakinan kelas itu bentuknya bersifat lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Nah, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita menghilangkan kata-kata dilarang buang sampah sembarangan, dilarang makan jajan sambil berdiri, itu tidak boleh. Nah, kita menggantinya dengan buanglah atau membuang sampah di tempat sampah, makanlah sambil duduk. Dan seperti itu timbul kata-kata positif, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh, yaitu sosialisasi keyakinan kelas yang sudah saya jalankan di kelas 4, ya Bapak Ibu. Karena di sini saya guru mapel PKI, jadi saya baru melaksanakannya di salah satu kelas. Untuk Bapak Ibu nanti kan guru kelas bisa melaksanakan di kelasnya masing-masing. Nah, di sini kita mengajak anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini maksudnya apa yang kita buat itu harus kita sepakati bersama. Ini sudah disetujui oleh semua anggota kelas, baik guru maupun siswa. Di sini contohnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian bekerja sama dan tolong menolong, saling menghargai kepada guru dan teman, kemudian minta izin ke toilet apabila ke toilet, minta izin kepada guru. Dan ini
belajar bersama-sama ya Bapak Ibu untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Satu kelas dengan yang lain tidak harus sama Bapak Ibu. Ini bisa berbeda-beda sesuai kesepakatan kelas masing-masing dan semua siswa wajib menyetujui juga menjalankannya. Nanti di sini kita akan mengambil manfaatnya, yaitu kelas kita menjadi nyaman, anak-anak menjadi aman karena mereka menuliskan sendiri apa yang dia inginkan, maka guru harus memaksa seperti ini, tidak seperti itu. Jadi anak-anak itu atas kesadarannya, kesepakatannya masing-masing. Kemudian ini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu sertifikat restitusi. Di sini Bapak Ibu, selama saya 2 bulan ini mengikuti pendidikan calon guru penggerak, materi ini yang paling bisa menyentuh hati kita, mengetuk perasaan kita bahwa kita selama ini memang sudah salah kaprah menangani masalah anak. Di sini nanti ada beberapa kasus yang sudah saya terapkan pada anak-anak. Nah, ini semoga dengan adanya segitiga restitusi ini merubah pemikiran-pemikiran kita selama ini ya Bapak Ibu. Di sini maksudnya segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sepertinya di depan sudah saya terangkan tadi. Di sini langsung saja masuk ke tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan yang Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mari kita masuk yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita, angan-angan kita bahwa anak kalau berbuat salah itu pasti salah. Padahal berbuat salah itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Kita pun sebagai guru pasti juga pernah berbuat salah ya Bapak Ibu. Tidak mungkin kita itu manusia biasa, kita bukan Allah yang tidak pernah berbuat salah. Nah, di sini kita harus yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa anak-anak, dan tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga sebagai seorang guru pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi berilah kekuatan kepada anak-anak. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah di sini, tidak seperti itu. Tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi apa dari permasalahan ini yang harus kita bisa mencari solusinya, dan kamu berhak merasa begitu karena kamu juga punya masalah. Di sini kembali lagi ada kaitannya dengan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah tadi, tindakan anak kita yang salah tadi. Kita bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tidak ada seorang, walaupun seperti tadi contohnya alasannya hanya untuk iseng, hanya untuk mengerjai temannya, itu kan pasti punya alasan ya Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang tidak punya alasan. Kemudian kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Maksudnya dia berbuat salah, tapi dia juga punya alasan. Kita tanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di keyakinan kelas tadi, bahwa kita harus saling menghormati dan menyayangi antar sesama antar teman. Apabila ada contoh teman yang mengejek temannya dengan menyebut-nyebut atau menghina nama orang lain, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah kita buat bersama anak-anak. Itu tidak boleh seperti di keyakinan kelas sudah ada, kita saling menghormati kepada orang lain. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nanti sudah ada di kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kemudian kamu mau jadi apa?
sudah ada solusi. Nah, saya di sini berlaku sebagai seorang manajer yang berusaha membantu mencari solusi mengapa anak ini terlambat. Nah, solusi dari si anak ini, saya tidak akan main HP lagi Bu sampai malam agar saya tidak terlambat ke sekolah karena bangunnya kesiangan. Nah, seperti itu dia sudah menemukan solusi sendiri di sini. Saya hanya menuntun mencari apa sih solusi yang ingin kamu lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada videonya. Terus kemudian lanjutnya. Oh iya Bapak Ibu, ada yang ketinggalan. Nah, di sini kemarin saya sudah laporkan tugas saya ini kepada tim penilai, kepada fasilitator saya Bapak Krisna. Di sini saya ditegur. Loh, kenapa Bu duduknya kok begitu? Seharusnya kalau kepada anak, apabila kita menyelesaikan masalah dengan anak, duduknya bersampingan Bapak Ibu, jangan berhadapan atau seperti yang saya lakukan ini. Maaf, ini kemarin itu mendapat teguran karena saya keliru posisi duduknya, seharusnya berada di samping saya agar anak tidak semakin merasa oh saya ini salah sekali sampai diinterogasi posisi seperti itu. Di sini si B melakukan kesalahan karena dia minum ketika mengikuti pelajaran saya. Kemudian saya tanya alasannya, karena haus Bu, ini. Karena tadi waktu istirahat tidak sempat minum karena cepat-cepat atau karena saya banyak bermain. Kemudian saya cari solusi bersama-sama dengan menanyakan kepada si B, dan alhamdulillah si B sudah mendapatkan solusi yang baik dan dia tidak mengulangi lagi. Itu solusi bukan dari saya Bapak Ibu, solusi dari anaknya sendiri. Kemudian ini sekilas dari segitiga restitusi yang sudah saya jalankan. Kiranya materi yang saya sampaikan cukup di sini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami buka sesi pertanyaan. Monggo yang mau bertanya, ada saya beri waktu 2 orang, monggo bisa maju. Di sini saya hanya ingin menanyakan di antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Karena yang saya sudah alami selama ini sama mengajar itu yang biasa dipakai itu berupa peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Jadi kenapa kok kita harus memilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Terima kasih kepada Ibu Peggy yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab Bapak Ibu. Untuk kenapa kita kok tidak ke peraturan kelas saja Bapak Ibu, kenapa kok harus keyakinan kelas? Nah, kembali lagi, kalau peraturan kelas itu bersifat memaksa. Nah, harus benar, harus begini. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu sudah dibuat di kelas itu masing-masing, sudah ada kesepakatan antara anak yang satu dengan yang lain dan bapak atau ibu gurunya. Jadi kalau anak-anak sudah membuat keyakinan kelas, itu pasti akan dipatuhi. Kita nanti bisa berdalih sebagai seorang guru. Nah, kamu kan sudah membuat keyakinan kelas, itu kan kamu sendiri yang membuat, kenapa tidak kamu jalankan? Nah, seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu memotivasi dari dirinya sendiri, bukan peraturan yang ada di sekolah yang membuat ibu kepala sekolah atau bapak ibu guru. Seperti itu Ibu Megi. Terima kasih. Kemudian satu penanya lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan mengapa anak peserta didik tidak boleh diberikan hadiah. Ya, terima kasih kepada Bapak kita telah bertanya mengapa anak-anak didik kita tidak boleh diberikan hadiah atau reward. Nah, di sini menurut pemahaman saya, apa
apabila anak itu diberikan hadiah entah berupa bintang atau imbalan berupa uang atau diberi penghargaan, anak akan merasa aku ingin meraih bintang. Aku belajar bukan karena ingin menghargai dirinya sendiri sebagai seorang pelajar, tetapi ingin memperoleh bintang, dan nanti akan timbul efek yang sangat buruk kepada anak yang tidak pernah mendapatkan bintang sama sekali. Oh, berarti saya ini tidak mampu dalam pembelajaran, saya tidak pernah mendapat bintang dari bapak atau ibu guru. Ini akan menurunkan kepercayaan diri ya, bapak ibu akan menurunkan kepercayaan diri, kemudian menurunkan kualitas. Kalau dia ingin mendapatkan bintang, mau belajar, tapi nanti mungkin ada guru lain yang tidak memberikan bintang atau hadiah atau reward atau apapun sejenisnya, dia juga tidak akan berusaha untuk belajar lebih baik. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, terima kasih pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya bersama-sama. Marilah kita berusaha ya Bapak Ibu, mulai detik ini sampai ke depannya diteruskan di sekolah ini untuk penanaman budaya positif di sekolah. Marilah kita saling sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Apabila nanti ada kesulitan, kita bisa belajar bersama, kita bisa menerapkan keyakinan kelas bersama. Apabila ada masalah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, tempatnya salah dan hilang. Terima kasih atas semua dukungan serta doa-doa Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, semoga paparan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan memohon maaf apabila ada tingkah laku dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.